Kembali lagi dalam latihan soal selanjutnya untuk soal nomor 4 ya. 1800 ml ingin kita ubah ke dalam bentuk meter kubik. Nah, di sini ada ada dua bentuk satuan volume. Dalam hal ini dari bentuk liter ingin kita ubah ke dalam bentuk meter kubik. Nah, jangan lupa kita punya ketentuan bahwasanya 1 meter kubik setara dengan 1 kiloliter, 1 desimeter kubik setara dengan 1 liter, dan 1 sentimeter kubik setara dengan 1 mililiter. Nah, bagaimana langkahnya? Oke, ya kita lakukan perhitungan seperti sebelumnya menggunakan perhitungan konversi. Kita buat dulu 1800 mililiter ya. Karena di sini ingin kita ubah, tadi jangan lupa kita buatkan tanda pengali. Selanjutnya kita buat garis bagi ya. Posisi mililiter ini kita ingin ubah atau ingin kita hilangkan, maka harus dikalikan dengan mililiter yang posisinya sebagai penyebut. Kemudian untuk posisi yang di atas atau pembilang, mungkin kita tidak bisa langsung menuliskan dalam bentuk meter kubik karena resiko terjadi kesalahan ya, karena mungkin tidak semua sudah memahami benar konsep dari ketentuan di sini sehingga harus dikerjakan langkah demi langkah. Makanya dalam bentuk mililiter ini kita ubah dulu atau kita bawa ke bentuk liter. Ya, kita ketahui bersama bahwa 1 liter nilainya setara dengan 1000 mililiter. Oke. Nah, mililiter ini sudah kita bisa coret. Udah bisa kita hilangkan. Selanjutnya ya, langkah selanjutnya apakah sudah kehasil? Nah, belum. Harus kita kalikan lagi ya, karena di sini masih dalam bentuk liter. Oke, kita kalikan selanjutnya. Masih kita buat garis bagi. Ya, karena liternya ini ingin kita hilangkan. Nah, kita buat tanda liter di posisi penyebut. Nah, nilai satuan liter di sini kita lihat setara dengan desimeter kubik. Ya, kita tuliskan di sini desimeter kubik, di mana 1 desimeter kubik itu sama saja atau setara dengan 1 liter ya. Di sini untuk satuan liternya sudah bisa kita hilangkan. Oke. Ya. Selanjutnya ya, dari atau di sini satuan akhirnya masih dalam bentuk desimeter kubik. Padahal kita ingin bawa ke bentuk meter kubik. Jadi kita lakukan perkalian selanjutnya. Ya, masih sama, buat garis bagi. Ya, kali ini kita ingin menghilangkan desimeter kubiknya. Dan satuan tujuannya adalah dalam bentuk meter kubik. Kita tuliskan di atas dan kita ketahui bersama ya, posisi meter kubik dengan desimeter kubik ini di tangga satuan lebih tinggi meter kubik. Kita tuliskan 1 meter kubik ya, karena hanya turun 1 tingkat sehingga di sini adalah 1000 desimeter kubik. Nah, untuk tanda desimeternya sudah bisa kita hilangkan juga. Ini sudah sama, berarti sudah sesuai dengan satuan tujuan. Nah, kita bisa coret untuk ini 1800
dibagi, oke, di sini 2 nolnya juga sudah bisa kita coret. Oke. Nah, sehingga sama dengan, ya ini sisanya berarti tinggal 18 meter kubik dibagi dengan, ini karena sudah hilang 2-nya tinggal 10. Oke, di sini dikalikan 1, tidak perlu kita tulis, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya supaya tidak terjadi nanti miss, bolehlah kita tuliskan dikalikan 1. Jadi semua yang sisanya aja yang kita tulis. Dikalikan 1000. Maaf, kelebihan 1. Ya, sehingga menjadi 18. Oke. Ya, masih sama ini. Ya, nggak masalah sih dituliskan satu-satu seperti ini untuk meminimalisir berbagai macam kemungkinan kesalahan. Di sini adalah 10.000. Oke, hasilnya sama dengan, 18 dibagi 10.000. Berarti di sini hitung ada 1, 2, 3, 4. Bergeser 4 ke arah kiri karena dibagi. Jadi 1, 2 itu 0,18, 3 kali 0,018, dan 4 kali adalah 0,0018. Satuan akhirnya meter kubik. Oke, tanda kubiknya tidak tertulis. Ya, 0,0018 meter kubik. Ini untuk cara pengerjaan dari latihan soal yang keempat. Gimana? Makin paham kan? Oke, kita akan lanjutkan pada latihan yang selanjutnya. Yang kelima, ya di sini. Nah, sudah mulai masuk pada 2 jenis satuan. Di sini ada satuan panjang dengan satuan waktu 0,01 km per sekon, ingin kita ubah menjadi dalam bentuk satuan meter per menit. Ya, kalau sudah seperti ini, nggak akan mungkin kita bisa langsung menggunakan atau mengerjakan hanya dengan menggunakan tangga satuan saja. Maka dari itu, cara atau teknik konversi seperti yang sudah kita pelajari tadi itu akan sangat membantu. Mari kita kerjakan bersama. Ya, sama. Kita tuliskan karena soalnya masih dalam bentuk fraksi atau pecahan, ya kita tuliskan apa adanya, 0,01 km per sekon. Nah, di sini ingin kita ubah, geser saja. Sama, kita kalikan, ya, buat garis bagi, ya. Untuk jenis satuan yang terdiri dari beberapa satuan, maka kita kerjakan atau kita hilangkan satu-satu terlebih dahulu. Dalam hal ini, yang pertama kita coba ubah kilometer ini ke bentuk meter terlebih dahulu, ya. Jadi kita fokus pada pengerjaan satuan kilometer. Nah, otomatis sebagai satuan tujuan di sana kita tuliskan meter, kemudian untuk posisi penyebutnya karena ingin kita hilangkan kita tuliskan kilometer,
Jangan lupa sertakan nilainya bahwa 1 km sebagai satuan yang posisinya lebih tinggi ini setara dengan 1000 meter. Ya, di sini kilometer bisa kita hilangkan. Oke. Nah, ini sudah menuju satuan akhir meter. Selanjutnya kita hanya perlu mengoperasikan untuk yang satuan waktunya. Sama masih kita kalikan ya di sini untuk satuan sekon ingin kita ubah ke dalam bentuk satuan menit. Masih sama, kalikan, kemudian buat garis bagi. Nah, satuan menit ini kita inginkan posisinya di penyebut sesuai dengan soal. Kemudian sekon karena ingin kita hilangkan, di sini sudah sebagai penyebut berarti di sini harus sebagai pembilang. Menit dengan sekon ya lebih besar menit. 1 menit itu setara dengan 60 sekon. Nah, di sini untuk sekonnya sudah bisa kita coret, kita hilangkan. Ya. Oke. Ketemu hasil akhirnya. Gak apa-apa, di sini akan kita tuliskan semuanya. Ya, jadi sisa-sisanya ya kita tuliskan 0,01 dikalikan 1000 meter, kemudian dikalikan 60, kemudian dibagi ya 1 menit. Ya, ini tidak perlu kita tuliskan, nggak apa-apa. Sehingga hasil akhirnya 0,001 dikalikan 1000. Ini ada 3 angka di 0 di belakang ya, 1000, sehingga kita bisa lakukan pergeseran ke arah kanan untuk angka desimal ini sebanyak 3 kali. 1 ya, dari sini bergeser ke 1, 2, 3, atau nilainya hanya tinggal 1 saja. Hasil akhirnya adalah 60. Oke, kita tuliskan. Oke, tadi 0,001 dikalikan 1000 ke 10, 100.000 tinggal 1 ya, dikalikan 60. Nilainya adalah 60. Satuannya masih ada meter per menit. Ya. Sampai di sini sudah ketemu hasilnya. Meskipun ada 2 jenis satuan yang harus kita kerjakan, dengan teknik konversi ini menjadi atau terasa lebih mudah. Oke, selanjutnya untuk contoh soal yang ke-6. Ada nilainya adalah 72 hektogram milimeter kubik per jam, diminta untuk diubah dalam bentuk dekagram desiliter per sekon. Oh, maaf, di sini saya pantas kok ada yang aneh, ternyata salah menuliskan ya. 0,01. Oke. Jadi di sini karena dikalikan 1000 berarti 10, 100, 1000 menjadi 10 dikalikan 60 meter per menit. Jadi hasil akhirnya adalah 600 meter per menit. Oke,
Ya, kita lanjutkan ya untuk tadi soal selanjutnya. Di sini ada tiga jenis satuan: satuan berat, satuan volume, dan satuan waktu. Nah, akan jauh lebih ribet dibandingkan yang sebelumnya. Tapi jangan berpikir ribet dulu. Selama kita pekerjakan langkah demi langkah, satu demi satu, semuanya akan selesai. Oke ya, kita mulai. Ya, kita tuliskan soalnya per jam. Ya, eh, kita kerjakan sama seperti soal sebelumnya, satu-satu terlebih dahulu. Kita kerjakan untuk yang satuan berat dahulu. Jadi di sini kita kalikan ya sama buat garis bagi. Karena hektogram ini ingin kita hilangkan, tulis di posisi penyebut. Selanjutnya satuan tujuannya adalah dekagram. Dalam tangga satuan, posisi hektogram lebih tinggi. Kita tuliskan nilainya adalah 1 hektogram. Ya, sama dengan karena hanya turun satu tingkat, berarti kita tuliskan 10 dekagram. Ya, kita cicil untuk hektogramnya sudah bisa kita hilangkan. Nah, selanjutnya kita kalikan lagi ya, kita beralih ke satuan volume terlebih dahulu. Jadi milimeter kubik ini kita akan bawa ke bentuk desiliter ya. Kita buat garis bagi lagi. Ya, untuk yang posisi di bawah atau di penyebut tentunya adalah dalam bentuk milimeter kubik. Sementara yang di atas, apakah bisa langsung desiliter? Bisa kalau kita paham perpindahan atau konversi dari kubik ke liter atau sebaliknya. Kalau tidak, kita selesaikan satu-satu terlebih dahulu sama seperti yang tadi. Kita cari ya untuk milimeter kubik. Sebentar, kita kopikan dari sini. Ya, milimeter kubik ini ya lebih dekat posisinya ketika konversi kita ke sentimeter kubik. Jadi kita ubah dulu ke dalam bentuk sentimeter kubik. Ya, kita ubah ke bentuk sentimeter kubik ya, nanti supaya bisa dikonversi ke bentuk mililiter, di mana 1 cm3 ya ini setara dengan ya turunnya satu tangga aja, ingat kubik berarti kalikannya atau nilai konversinya adalah sebesar 1000. Nah, mulai kita cicil. Ini milimeter kubiknya sudah bisa kita coret. Untuk yang di bawah juga. Oke. Ya. Selanjutnya belum selesai, masih dalam bentuk milimeter kubik, bentuk sentimeter kubik, kita bawa dulu ke bentuk mililiter. Ya, masih sama buat garis baginya. Ya, 1 cm3 ini setara dengan ya, mililiter. Nilainya 1 juga. Oke. Ya, sekarang sentimeter kubiknya sudah bisa kita hilangkan. Oke, nah posisinya sudah jadi mililiter, tinggal kita ubah ke desiliter. Panjang ya. Nah, kok sama dengan
Ups. Oke, maaf. Oke, kita kalikan lagi untuk mililiter. Masih kita mau ubah ya, mau kita ubah apa satuan tujuannya adalah desiliter. Nah, di sini mililiter. Di mana untuk nilai 1 desiliter ini setara dengan 100 mililiter. Selanjutnya kita bisa lakukan penghilangan. Oke. Mililiter dengan mililiter. Oke, untuk satuan volumenya sudah sesuai. Ini desiliter ya. Dekagram, kemudian desiliter, tinggal untuk satuan waktunya. Nah, selanjutnya kita kerjakan untuk satuan waktunya dari jam ingin kita ubah ke dalam bentuk sekon. Tetap kita lakukan perkalian. Oke, buat garis bagi. Untuk posisi pembilang kita tuliskan jam yang akan kita hilangkan, kemudian posisi penyebut sesuai dengan di sini ya. Sekon sebagai penyebut kita tuliskan sekon ya, dimana kita tahu untuk posisi yang lebih tinggi 1 jam itu setara dengan nilainya adalah 3600 sekon. Oke. Nah, untuk jamnya sudah bisa kita coret. Oke, yang satunya ya. Selanjutnya, karena semua satuan sudah terkonversi seperti yang diinginkan, ini dalam bentuk dekagram, kemudian desiliter, dan sekon, kita tinggal melakukan perhitungan angka-angkanya. Ya, kita tuliskan dulu apa adanya. Ya, angka yang tersisa di sana atau ada 72 yang di posisi pembilang dulu kita tuliskan semuanya. 72 dikalikan 10 dekagram. Kemudian ini dikalikan 1 kalikan 1 dikalikan, nah kita tuliskan yang ada satuannya aja ya. Dikalikan 1 desiliter. Kemudian ini dikalikan 1 dibagi dengan ya, ini 1 tidak perlu kita tulis 1000 dikalikan 100 dikalikan 3600 sekon. Ya, mana yang bisa kita hilangkan? Kita hilangkan terlebih dahulu. Ya, di sini ada 1 angka 0. Oke, di sini juga kita hilangkan hanya 1 angka 0. Kemudian nilai 72 ini kita sederhanakan dengan yang 36. Tapi di sini kita masih simpan 2. Ya, 72 dibagi dengan 36 nilainya adalah 2. Ya. Sehingga hasilnya menjadi ya, panjang sekali. Berarti
berarti tinggal 2. Di sini tuliskan 2 dekagram desiliter dibagi dengan ini 100, kalikan 100, dikalikan ada 100 lagi, berarti adalah 1 juta ya, nolnya ada 6. Satuannya sekon. Oke, sehingga hasilnya menjadi 2 dibagi 1 juta. 2 kemudian bergeser ke arah kiri sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga hasilnya akan menjadi 0,00002. Satuannya dekagram desiliter per sekon. Oke, nggak kelihatan ya, kita potong saja. Jadi dari sini kita tuliskan di bawah, ini 2 dibagi 1 juta menjadi 0,0000, nolnya kurang 1. 0 ya, ini angka 2-nya bergeser ke kiri sejauh 6. Desimalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah benar, 0,000002 dekagram desiliter per sekon. Atau bisa juga kita tuliskan sebagai bilangan berpangkat menjadi 2 dikalikan 10 pangkat minus 6. Dekagram desiliter per sekon. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan dalam latihan dan pembahasannya dari beberapa soal. Tadi kurang lebih ada 6 soal. Silahkan dicermati, diperhatikan. Kalau perlu kalian tulis ulang kembali sehingga kalian akan tahu langkah demi langkah yang harus dikerjakan. Kemudian silahkan nanti jika ada kesulitan bisa kita diskusikan ya, kalian tanyakan, nanti kita diskusikan bersama. Baik, kami akhiri. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.